pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, Minggu 14 September 2025, marilah kita merenungkan bersama-sama sabda Tuhan. Bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan nada pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskan hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan perbuatan kami, dengan meneladan Santo Fransiskus Xaverius dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya diselamatkan oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengosongan diri Kristus yang diungkapkan dalam Kidung Filipi sangat menyentuh hati kita. Pengosongan diri total dari kemuliaan yang setara dengan Allah sampai pada salib. Wafat sebagai seorang yang menerima hukuman yang paling keji. Keutamaan pengosongan diri ini membuat Kristus dengan sukarela meninggalkan kemuliaan kemapanannya dan taat, bahkan sampai wafat di salib dengan sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Pengosongan diri Yesus ini hendaknya juga menjadi teladan kerendahan hati bagi kita. Kadang-kadang kita jatuh dalam kesombongan karena status, kekayaan, pangkat, jabatan, atau kenakalan
atau karena keahlian dan kemampuan kita. Kita ingin dihormati, diistimewakan, dan merasa berhak atas banyak hal. Kita merasa direndahkan ketika orang lain tidak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita banggakan. Musuh pengosongan diri bukanlah pengharapan. Musuh pengosongan diri bukanlah penghargaan dari orang lain, melainkan kesombongan dalam diri kita sendiri. Keutamaan kerendahan hati ini dapat kita pelajari dalam keluarga melalui hal-hal yang sederhana. Kesederhanaan hidup, kemauan untuk bergaul dengan orang sederhana, kerja tangan dan saling membantu dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari, serta membaur bersama dengan saudara-saudari kita dan tetangga kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, Putramu yang agung telah memberikan teladan pengosongan diri. Semoga kami sebagai muridnya mau mengikuti teladan pengosongan dirinya. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.